104.9 Mitra FM All Day All Hits. Mitra Lovers, sudah jam 4:30 ya. Saatnya kita masuk di segmen Beranda Islami. Dan seperti biasa sudah hadir narasumber kita. Ada Bapak Dr. Muskinul Fuad MAG. Beliau ini adalah Dekan Fakultas Dakwah UIN Saisu Purwokerto. Selamat sore. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya sehat selalu ya Pak? Alhamdulillah. Oke, kita ketemu lagi di Beranda Islami untuk kali ini. Dan topik kita untuk sore hari ini adalah curahan hati. Curhat ya Pak ya? Ya. Oke, baik. Kenapa ini Pak? Sore hari ini kita mengangkat tema ini. Silakan Pak. Baik, mitra sekalian, Mas Sandi. Bismillahirrahmanirrahim. Tema ini kayaknya sih bukan barang baru barangkali ya. Kita di media sosial itu kan ada fenomena yang barangkali menjadi akselerasi dari tradisi kita bercerita kepada orang lain yang sering kita sebut dengan curahan hati atau disingkat curhat, atau bahasa anak gaul sekarang namanya curcol. Nah, ini saya ingin angkat tema ini untuk menjadi pelajaran buat kita, karena dengan kehadiran berbagai platform media sosial, fenomena curcol ini kadang-kadang semakin kebablasan. Mungkin sekarang medianya kalau di platform itu ada aplikasi kan, ada berbagai fasilitas kan, ada update status. Nah, isinya ya nggak jauh-jauh dari itu. Apalagi misalnya profil, bisa juga kan? Profil isinya foto atau tulisan-tulisan quotes-quotes yang lagi galau misal. Kalau kuat masih mending, dia cerita kok, cerita dirinya. Ada lagi mungkin kalau di Instagram tuh Insta Story ya. Nah, story ada macam-macam lah ya. Nah, ini menarik untuk kita urai supaya kita jangan terjebak kepada orang yang curhat tapi kemudian jatuhnya malah mengumbar aib diri, keluarga dan seterusnya. Bahkan bisa juga menyangkut orang lain, kan itu menimbulkan dosa juga. Jadi sekali lagi fenomena ini yang sering kita sebut dengan curhat itu adalah pada prinsipnya mengeluarkan unek-unek dalam hati, terutama kepada orang lain dengan beberapa tujuan. Apa yang kita unek-unekan itu biasanya Mas Andi itu bisa sebuah kondisi kita sedang mengalami kegundahan hati misalnya, atau memiliki persoalan pribadi dengan berbagai sebab misalnya. Tapi untuk era sekarang memang boleh jadi curhat itu dilakukan sekedar untuk melepaskan bahasa kita ya, perasaan, bahkan mungkin kegembiraan barangkali dia curhatkan gitu. Rasa bahagia yang pernah dan sedang dialami barangkali, yang jatuhnya kemudian mungkin kayak menunjukkan ini loh saya lagi sukses misalnya. Apapun yang dirasa post. Pokoknya semua yang kita rasakan itu diposting ya. Nah, bagaimana kita melihat fenomena ini? Ya, pada dasarnya curhat itu adalah sesuatu yang sangat wajar ya. Kayaknya kita semua pernah melakukan ya, baik secara langsung ya, tanpa lewat media, secara personal misalnya dengan pasangan hidup kita, dengan orang tua dan seterusnya, teman. Tapi ada juga yang kemudian untuk era saat ini karena adanya media sosial, curhat itu menjadi publik, Mas. Dibaca oleh banyak orang ya. Misalnya di grup-grup VA atau di grup-grup Facebook dan sebagainya. Nah, ini menurut saya menjadi sesuatu yang patut kita waspadai. Bagaimana fenomena yang memang pada dasarnya itu adalah wajar, tapi kemudian bisa tidak wajar kalau kemudian over ya, terlalu banyak, terlalu semua hal disampaikan. Sekarang ada bilang oversharing. Waduh, saya baru tahu, baru tahu. Karena ini. Apapun. Iya, betul. Nah,
Ini kayaknya sih memang semua kita ya, baik yang anak-anak, remaja, orang dewasa, bahkan orang yang sudah lansia, itu ya pasti pernah dan mungkin suka curhat. Nah, misalnya kalau remaja ya mungkin boleh jadi curhatnya anak-anak remaja itu masalah keseharian ya. Apalagi kalau kemudian bagi orang yang memiliki mental itu mental pengadu. Apa Pengeluh ya, sedikit-sedikit curhat kepada orang lain, minta diperhatikan ya. Kemudian dia merasa perlu orang untuk melindungi, atau dia nggak pede, akhirnya dia selalu minta pendapat orang. Ya, itu ada orang tipikalnya begitu. Ya, kalau anak-anak remaja ya mulai dari persoalan pelajaran di sekolah kalau yang serius ya, tentang temannya yang rese, yang oke, gurunya yang ngebet, bahasa kita apa? Yang galak, yang jutek, yang membuat bete, bahkan orang tuanya yang bawel, atau pacarnya yang ngambek gitu, misalnya begitu. Jadi semua bisa menjadi materi curhat, ya, tergantung orang, usia dan tujuannya. Nah, sedangkan orang yang dijadikan tempat curhat biasanya kalau yang konvensional tidak lewat medsos itu biasanya orang tua, teman, atau ya tetangga, pasangan, guru, atau orang-orang yang dianggap bisa mendengarkan apa yang sedang kita alami dan kemudian kita sampaikan. Jadi pada dasarnya kalau begini ya kayaknya kita semua memang suka curhat barangkali, kalau memang curhat itu sangat luas. Nah, ya barangkali kalau secara wajar tidak oversharing tadi, ada over curhat ya, kita ganti over curcol. Itu wajar ya, misalnya dengan curhat itu kita bisa meringankan beban pikiran, beban perasaan, beban pikiran gitu ya. Ya kalau kita lagi seneng tidak dibagi juga kayaknya sayang ya. Sayang. Pun kalau lagi sedih ya nggak mau sedih sendirian. Sedih. Waduh, nggak ada temen loh. Jadi enak atau tidak enak tuh biasanya kita ceritakan kepada orang lain. Nah, kalau itu sesuatu yang nggak enak ya kalau bisa sampai dibantu, sampai hilang perasaan yang tadi itu, kalau kita berbagi dengan orang lain itu tentu saja lebih bagus ya. Apalagi tadi mendapatkan saran, masukan, ya sekedar didengar itu juga punya efek katarsis namanya Mas, kalau dalam psikologi atau bimbingan konseling namanya katarsis. Jadi meredakan sebuah perasaan yang menekan ya. Artinya kalau kita curhat kemudian dapat respon positif ya dari teman kita, itu akan menjadikan efek psikologis yang bagus ya. Tetapi masalahnya dengan kehadiran medsos sekarang Mas, curhat itu bisa jadi kadang-kadang tadi kayak wahana untuk iseng gitu ya. Ya apa bahasa kita itu kayak pelampiasan gitu. Nggak serius-serius banget untuk mencari masukan. Iya. Jadi hanya sekedar kayak eksistensi diri gitu, aktualisasi mbok dianggap tidak ada, kita pokoknya asal ngomong lah kira-kira begitu. Nah, atau yang berikutnya malah kebablasan tadi, misalnya menyampaikan hal-hal yang pribadi apalagi aib. Ranah pribadi sekarang bisa jadi konsumsi umum. Betul, ya Pak. Maka di Beranda Islami itu yang bisa kita klik ulang ya di channel Fakultas Dakwah itu Mas. Jadi semua acara kita ini bisa ditonton kembali lewat channel Fakultas Dakwah di YouTube-nya. Kita pernah ngangkat tema judulnya menjual aib. Oke. Jadi curhat itu sekarang jadi komoditi. Oke. Apalagi kalau yang curhat itu artis. Nah, itu malah semakin curhat di satu channel, yang lain ngundang. Masya duit Allah, duit itu. Iya. Curhat di bawah kan ada host tertentu kan. Iya. Iya, kayaknya itu dibayar dia bisa curhat untuk ke YouTuber terkenal kan. Iya. Ke channelnya, ke TV itu, Masya Allah itu.
Jadi bukan lagi sedih, bukan lagi malu, malah ngerasa diuntungkan dengan itu masalah. Itu Seolah-olah ya, Pak. biasa itu. Jadi masalah bisa jadi Duit. cuan. Tapi hati-hati kalau kemudian curhat kita itu malah mempertontonkan tadi aib kita, kemudian bahkan bisa aib orang lain ya, karena mungkin boleh jadi masalah kita terkait dengan orang. Iya. Ada bahkan di pengajian juga ada Mas yang di live di TV itu. Dia kan nggak pakai masker, dicerita suami saya gitu kan gitu. Atau bojone kae. Lah kan itu loh, kan di shootingnya lengkap itu kan. Itu membawa orang lain loh itu, hati-hati. Artinya begini, kalau itu membawa nama orang, sebaiknya curhatnya konvensional. Datang secara langsung, tidak live, tidak di-repost di media sosial, apalagi di videokan, jangan. Ya itulah yang terjadi hari ini, Mas. Iya. Jadi dengan adanya kemudahan media itu, curhat itu jadi komoditi. Apalagi kalau yang curhat itu adalah public figure. Nah, ini menjadi fenomena baru yang barangkali patut kita waspadai. Dan mereka kayak nggak ada perasaan-perasaan malu atau gimana gitu ya, Pak. Karena mungkin kalau dulu kan masalah-masalah yang ranah pribadi itu kalau bisa orang lain jangan tahu lah ibaratnya. Kalau sekarang benar-benar yang kadang-kadang kalau misalnya lagi ribut bahkan sampai pasangan, urusan kamar, bahkan itu juga bisa jadi konsumsi publik. Makanya, jadi curhat sekarang itu sudah sangat kebablasan menurut saya. Ya. Jadi sekali lagi, pada dasarnya curhat yang sehat itu tetap diperlukan dalam pengertian kita cerita ke orang, ya orang yang kita percaya tentu saja, untuk mendapatkan solusi bagi persoalan yang sedang kita alami, entah itu sifatnya masukan, pemikiran, atau tindakan nyata. Jadi ini masalah-masalah yang apalagi yang konfidensial atau sangat rahasia itu sebaiknya tidak di medsos curhatnya, tapi langsung. Kalaupun ya japri lah, kalau misalnya lewat media japri, jangan sampai itu menjadi publik. Nah, jadi sekali lagi hati-hati untuk curhat di era sekarang gitu ya. Jangan sampai kemudian kita kebablasan atau over curhat tadi, sehingga kemudian jatuhnya bukan sekedar mendapatkan solusi, bukan malah mendapatkan solusi, tapi mendapat cibiran. Nah, itu dia. Soalnya kalau misalnya kita curhatnya konvensional kan benar-benar sama orang yang ngerti kita ya. Tapi kalau misalnya kita curhatnya di media sosial, ya kalau misalnya dia orang baik misalnya. Betul. Karena ini seolah-olah kalau di media sosial kan siapapun bisa mengakses gitu ya, Pak. Iya, makanya apalagi kalau mohon maaf ya, persoalan-persoalan terkait dengan ya sekarang sudah kayak jadi wajar ya, dengan pacar, dengan pasangan, dengan suami, dengan istri, itu persoalan-persoalan kayak gitu tuh ya kadang-kadang malah jadi kesannya ya tadi itu kayak nggak ada rahasia lagi. Iya, gitu. jadi ini ya Pak. Hati-hati, keluarga juga jangan dibawa-bawa, persoalan yang sifatnya pribadi itu jangan dipublikkan lah curhatnya. Itu menurut saya malah bahkan bisa terjadi ada aspek hukumnya kan. Kita bisa dituntut loh oleh orang yang terkait menjadi materi curhat kita. Hati-hati, kita gampang sebut nama barangkali kadang-kadang. Nah, oleh karena itu menurut saya lebih selektif dalam curhat di era medsos hari ini. Begitu Mas, nanti kita lanjutkan. Baik, Mitra Lovers, nanti yang mau gabung atau ada hal-hal yang ingin ditanyakan juga boleh ya di 081326151049. Nanti kita ke jeda commercial break dulu. Pokoknya Mitra Lovers jangan kemana-mana, stay tune aja terus di 104.9 Mitra FM All Day All Hits. Commercial break. Mitra Lovers, kita masih terus dari lantai 2 Jalan PRT 51 Purwokerto ya, di Beranda Islami untuk sore hari ini masih bersama Dr. Muskinul Fuad MAG. Beliau ini adalah Dekan Fakultas Dakwah UIN SAISU Purwokerto ya. Tema kita untuk sore hari ini adalah curahan hati. Dan Pak Ustadz, ini kebetulan ada beberapa yang sudah masuk, boleh kita buka satu persatu? Silakan. Ini dari Imah yang ada di Purwokerto. Pak Ustadz, katanya jadi manusia itu harus saling memaafkan. Apakah kalau tidak memaafkan itu bisa menjadi dosa kita?
Kalau misal kita memaafkan hanya sebagai formalitas dan langsung cut off, apakah sama saja memutus tali silaturahmi? Terus dosa nggak ya Pak ya? Padahal sakit hati yang diterima juga nggak main-main. Ya, jadi memang Islam itu, agama kita itu menganjurkan kita untuk memaafkan. Karena memaafkan itu adalah akhlak mulia. Sebenarnya masalahnya bukan apa ya bahasanya, apa kira-kira kita anggap sebagai kewajiban untuk itu memaafkan. Tidak, itu akhlak yang mulia. Memang kalau kita disakiti, misalnya kita dipukul nih, dipukul pipi kanan, kita boleh membalas pipi, kita tampar balik. Boleh. Kita ke gambar plak, apaan? Plak gitu ya. Nah, cuma masalahnya ketika kita membalas itu tidak boleh lebih keras. Jadi harus sama. Sulit tuh, gimana ngukurnya? Terus sana mukul balik, kita mukul lagi. Ribut jadi. Nah, kan repot. Nah, maka Islam mengajarkan kalau ingin lebih bagus itu memaafkan. Artinya kita tidak membalas dendam, tapi kemudian memaafkan. Itu adalah yang terbaik. Nah, kalau kita tidak memaafkan bagaimana? Ya nggak apa-apa. Soalnya sakitnya cuma susah sembuh. Masalahnya kalau kita menyimpan dendam, menyimpan sakit hati, mengingat-ingat terus, tidak dilepaskan, itu masalahnya itu akan ngefek ke diri kita, Mas. Jatuhnya malah kita sendiri yang rugi. Betul. Ya Pak? Jadi secara psikologis menurut para pakar, orang yang menyimpan dendam, menyimpan rasa sakit, dan kemudian kayak kayak memeliharanya, itu malah jatuhnya itu bahaya buat kesehatan kita, baik kesehatan fisik maupun kesehatan mental. Itu masalahnya. Jadi memaafkan itu adalah akhlak mulia yang perlu kita jadikan pilihan. Artinya memaafkan itu bukan kemudian kita langsung ngomong ke dia, kamu kemarin kamu gini, saya maafkan. Nggak harus ngomong, nggak harus ngomong. Kalau dia nggak minta maaf, ngapain kita? Artinya gini, memaafkan itu gini, dia minta maaf ke kita nih. Nah, sebaiknya kita maafkan. Ya, kalaupun belum ya kapan-kapan kita maafin. Tapi tidak harus kemudian kita manggil, dia udah lupa. Maaf nggak? Maaf nggak? Nggak usah. Yang penting dalam hati kita itu kayak udahlah. Ya udahlah, udah lewat ini ya sudah, Pak. Saya tidak akan macam-macam, tidak akan. Ya tentu sakit itu butuh waktu untuk menyembuhkan ya. Tapi yang jelas Anda tidak memperpanjang, dalam hati sudah dilepaskan, itulah memaafkan namanya. Kalau ada nggak di atas lagi yang memaafkan yang lebih hebat lagi? Ada. Berbuat baik kepada orang yang menyakiti kita. Nah, itu hebat lagi tuh. Itu levelnya lebih tinggi lagi tuh. Bukan sekedar memaafkan, tapi kita berbuat baik kepada orang yang menyakiti hati kita. Silakan, kita sudah punya konten juga Mas di Beranda Islami di channel YouTube Fakultas Dakwah itu, membalas racun dengan madu. Walaupun agak berat ini kayaknya ya. Berat, tapi itulah kita kan punya tingkatan-tingkatan. Tapi itu bisa. Begitu Mas. Terus ini kalau misalnya cuman sekedar formalitas, dia minta maaf, iya. Tapi dalam hati sebenarnya dia masih ini. Itu jatuhnya. Itu namanya maaf lahir saja, tidak lahir batin. Karena tidak boleh begitu. Kalau memaafkan itu ya betul-betul harus dari hati. Karena kalau kita memaafkan dari hati, jatuhnya kita insya Allah lebih sehat. Kalau cuma formalitas, berarti masih nyimpen. Kalau masih nyimpen, itu nanti ngefeknya ke kita. Ini buat formalitas dan habis itu cut off ya. Pokoknya nggak mau berurusan lagi sama orang ini gitu. Ya bahwa kemudian kita mungkin hati-hati itu boleh, nggak apa-apa. Mungkin tidak terlalu akrab lagi, nggak apa-apa. Yang penting jangan menyimpan dendam, itu aja kata kuncinya. Baik. Terus ini ada lagi satu dulu ya Pak ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau nanya Pak, kalau misal saya lagi tidak baik-baik aja, atau lagi ada masalah, lagi sedih, itu boleh nggak sih kalau diceritain ke orang lain? Atau kita harus keep silent atau dirahasiakan? Bagaimana seharusnya menurut Islam? Terima kasih. Boleh disampaikan. Kalau itu sekedar masalah yang tidak terlalu berat, itu ke orang yang kita percaya. Mungkin orang tua, guru, siapapun boleh. Silakan. Nggak apa-apa.
kita kalau dalam agama itu fas'alu ahla zikri. Jadi tanyalah kepada orang yang mengetahui, orang yang punya ilmu sesuatu, entah tentang masalah dan seterusnya. Nah, ahli zikri dalam persoalan psikologis ya tentu saja mungkin psikolog, konselor, atau siapapun, ustadz barangkali yang memahami persoalan. Tapi kita harus tetap selektif. Jangan sampai kemudian curhat malah dilecehkan. Hati-hati nih sekarang lagi. Artinya tetap harus betul-betul memilih orang yang tidak punya masalah terkait dengan etika dan seterusnya. Apalagi kalau kemudian konsultasinya di ruangan tertutup, berdua saja, nah, jangan. Hati-hati ya. Sebaiknya kalau misalnya lewat telepon bisa, ya bisa lewat telepon. Dan tadi, sebagaimana tadi kita sebelum break ya Mas, sebaiknya hati-hati kalau itu menyangkut orang lain, apalagi kemudian disebar di medsos. Nah itu yang sekarang yang tidak boleh itu begitu. Tapi kalau kita langsung datang ke orang yang bersangkutan, mungkin curhatan kita bisa terkait dengan orang ya nggak apa-apa, tapi kita nggak perlu sebut namanya kalau itu. Tapi kalau kita misalnya terkait dengan orang tua ya mungkin kita sebut kalau ayah saya kemarin gini-gini, ya nggak apa-apa, itu kan bagian dari menyelesaikan masalah, gitu ya. Selama itu tidak di medsos, tapi kepada orang yang ahli secara privat ya, tidak publik kayak kira-kira begitu ya. Jadi sekali lagi boleh dan memang itu wajar karena orang itu pada dasarnya kalau dalam surat An-Nisa ayat 28 itu a'udzubillahi minasyaitonirrajim yuridullahu ay yukhaffifa 'ankum wa khuliqal insanu dha'ifa. Jadi pada dasarnya manusia itu diciptakan sebagai orang yang suka keluh kesah. Jadi manusiawi. Memang Allah menciptakan manusia itu dalam kondisi lemah dan suka keluh kesah, suka curhat. Sambat, kira-kira begitu. Jadi itu wajar kalau panjenengan apalagi agak punya perasaan yang agak berat, agak serius ya, itu perlu curhat kepada orang tapi yang kita percaya. Begitu Mas jawaban saya. Oke, tapi sekarang ini memang lagi rame karena seiring berkembangnya dunia teknologi ya Pak. Salah satu yang jadi tempat favorit orang-orang menyalurkan keluh kesahnya adalah ChatGPT ya. Katanya itu tuh ya robot berarti itu ya? Iya, tapi katanya tuh ketika mereka menanggapi cerita kita, itu benar-benar kayak seolah-olah kok dia kayak dari hati banget gitu ya. Oh gitu, nggak masalah, itu berarti pemanfaatan artificial intelligence dalam dunia curhat. Iya, cuman di satu sisi kok karena mungkin saking nyamannya atau apa, ada beberapa kasus yang sampai dia seolah-olah kepengen menikahi itu ChatGPT. Waduh, nah ini jatuhnya ini kayak malah ujung-ujungnya ke gangguan ya Pak? Gangguan itu, bagaimanapun tidak ada yang bisa menggantikan manusia. Asal manusianya terpilih. Karena menurutnya itu ternyata ChatGPT yang cuma bisa ngertiin dia gitu. Masya Allah, kayaknya berarti di lingkungannya sudah nggak ada orang baik gitu. Oh iya. Kasian dong. Karena mungkin sudah seputus asa itu atau gimana. Ini biasanya karena mungkin saking beratnya atau mungkin orang-orang di sekitarnya itu kurang ada yang aware sama dia atau gimana gitu ya Pak? Boleh jadi. Tapi insya Allah ya kita pilihlah orang-orang yang memang ngerti kita dan tidak ada masalah. Kita lanjut ya Mas. Oke, baik, silakan Pak. Oke, jadi ini sebenarnya sekaligus menambahkan jawaban untuk yang kedua tadi, gimana agama kita. Ya tadi sudah kita sampaikan, wa khuliqal insanu dha'ifa. Jadi manusia itu diciptakan sebagai orang yang lemah. Salah satunya curhatan. Gampang curhat maksudnya. Iya. Nah, bagaimana sebaiknya ketika kita curhat itu? Satu, jangan kemudian kayaknya kita ini isinya kekurangan terus. Kita jadi orang paling menderita kesannya. Dan menuduh Allah secara tidak sadar ya, dalam hati kita itu nggak adil. Nah biasanya orang yang terlalu banyak curhat kepada orang lain itu punya rendah diri, kehilangan semangat hidup. Nah kalau kayak gitu tuh nggak boleh. Nah, agama kita melarang curhat yang seperti ini karena menyebabkan orang tersebut tuh kayak sepanjang hidupnya berkeluh kesah. Tidak pernah bersyukur dengan apa yang diberikan Allah. Tidak pernah berbuat sesuatu yang lebih manfaat. Selalu melihat kekurangan. Jangan sampai kayak gitu tuh jatuhnya. Kalau curhat terus, nah barangkali ya
itu perlu dikoreksi ya. Kemudian yang berikutnya juga, ini kalau kemudian kita lagi bahagia Mas, jangan sampai memang curhat itu tidak mesti Yang berbagi sedih, tapi kadang-kadang berbagi yang sedang kita rasakan yang positif. Jangan sampai menjadikan curhat sebagai wahana pamer atau keberhasilan, kebahagiaan yang sedang kita alami. Kalau sekedar untuk tahadzus bin nikmah boleh ya. Memang mengungkapkan kebahagiaan kepada orang lain itu boleh ya. Dalilnya surat Ad-Duha ayat 11, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan terhadap nikmat Tuhanmu maka hendaklah kamu menyebut-nyebutnya atau dengan bersyukur. Jadi yang diajarkan itu bersyukur, menyebut nikmat. Ya berbagi kebahagiaan kepada orang lain nggak masalah ya, dengan niat mensyukuri karunia Allah. Bukan untuk manas-manasi. Karena kadang-kadang bisa jadi orang yang kita panas-panasin mungkin yang memang lagi kekurangan banget. Itu kan rasanya malah menambah orang tersebut jadi, kok hidup gini amat. Di satu sisi ternyata dia yang lagi, wah pamer ini, pamer itu. Di sisi kok mau makan aja susah bener. Lihat sebelah kok gini amat. Justru itu kadang-kadang, itu tipis banget kok antara bercerita nikmat, tahadzus bin nikmah, sama atau pamer. Itu tipis itu. Makanya kita sendiri yang tahu hati kita ini jatuhnya pamer atau takabur atau gimana. Nah itu. Nah kemudian berikutnya lagi yang perlu dijadikan catatan juga, kepada siapa kita itu curhat itu atau menceritakan masalah kita itu. Nah ini yang harus diseleksi, jangan ke sembarang orang. Jadi sebelum curhat kita harus melihat siapa yang pantas dijadikan tempat curhat. Oke, baik. Kalau yang terkait dengan hal-hal yang sangat rahasia, private, itu privasi, maka harus dipilih orang yang bisa dipercaya untuk menyimpan rahasia kita itu. Oke, berarti ini sekalian nyambung ya Pak. Soalnya ini ada yang nanya juga. Boleh, silakan. Sambung dulu, silakan. Soalnya ini, kalau kita lagi sedih, itu harus diutamakan ke siapa? Curhat ke teman, kerabat, keluarga, pasangan, atau ke Allah dulu. Berarti ini masih ada hubungan yang barusan itu ya Pak? Ya, tentu saja ke Allah yang pertama. Jangan lupakan. Jadi ke Allah itu lebih kepada sikap keimanan kita. Kalau ada masalah, ya kita curhat ke Allah, munajat. Kan doa-doa yang di sholat itu curhat juga loh Mas. Iya. Jadi ketika kita doa, apalagi mengakui ilahilastulil firdausi ahla itu kan, ya Tuhanku, aku ini bukan ahli surga, tapi dosaku banyak, di neraka nggak kuat, itu kan curhat sebenarnya. Ya, tentu ke Allah yang pertama. Nah yang kedua, tidak harus ke orang tua. Yang paling kita percaya dan mungkin enak itu siapa, tapi yang penting dia bisa jaga rahasia. Mau ke teman, mau ke pakar misalnya, ya bisa psikolog, bisa konselor atau ustadz atau siapapun, selama niatnya untuk menyelesaikan masalah, kita tidak bermaksud iseng gitu ya, dan rahasianya kita jaga, apalagi menyangkut orang lain ya. Artinya jangan ember, jangan cari orang yang ember. Takutnya kita cerita ke dia, diceritain lagi ke orang, tapi udah posisi dibumbunin. Nah, apalagi seperti itu. Artinya curhat itu bisa menjadi lahan fitnah. Iya. Fitnah dalam pengertian menjelekkan atau mencemarkan nama baik orang, termasuk nama baik kita. Mungkin bisa di lingkungan sekolah, rumah, kehidupan sosial kita, gitu ya. Nah, itu biasanya malah menambah runyam. Nah, itu hati-hati ya untuk memilih siapa yang pantas kita curhati, Mas Sandi. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya tentang materi. Jadi kira-kira materi curhat yang ingin disampaikan itu sebaiknya seperti apa? Lagi-lagi tadi kita sudah sampaikan ya, Mas, selektif. Jadi yang kita adukan itu apalagi kepada orang yang yang mungkin pakar gitu ya, yang ahli, yang tahu masalah itu. Jangan hal-hal sepele selalu curhat terus, jangan ya. Malah dianya takutnya bosan ya. Apalagi kalau curhatnya berbayar. Aduh, konsultasi bayar lagi. Nah, jadi lagi-lagi benar-benar yang dipilih masalah yang memang membutuhkan masukan atau pendapat orang lain. Oke. Jangan sampai malah kesannya, loh itu kayaknya malah menampakkan kebodohan kita, ya kan? Semuanya diceritakan. Nah, itu malah jadi songong bahasa kita itu.
Malah yang kita ajak curhat itu jadi sebel sama kita. Bosen, itu. lama-lama malah dia nggak mau Apalagi kita ajak cerita ya Pak. apalaginya temanya itu terus. Gue ya. maning. Jadi intinya pikirkan masak-masak, Oke. apalagi kalau kemudian di-share gitu ya, diseleksi dulu apakah itu bermanfaat atau tidak, pantas atau tidak. Iya. Kalaupun ada masalah, ya misalnya persoalan yang muncul karena diri kita atau karena orang lain, ya kita kalau bisa menyelesaikan dulu dengan kemampuan kita dulu, jangan sedikit-sedikit curhat. Kalau tidak bisa menangani, tidak kuat menanggung, ya barulah kita boleh curhat kepada orang yang kita percaya dengan harapan orang itu bisa memberi jalan keluar. Iya. Loh, yang penting kan curhatnya kepada Allah, jangan begitu. Curhat kepada Allah itu dimensi spiritual. Sedangkan curhat kepada manusia itu dimensi ikhtiar. Kita harus berusaha. Kalau ada masalah, kita selesaikan. Itu ikhtiar namanya. Nah, karena kita tidak ahli, tidak tahu masalah yang sedang kita hadapi, kita butuh bantuan, kita curhat kepada orang lain yang lebih ahli. Lebih berpengalaman juga mungkin. Boleh, gitu. Jadi itu tidak bertentangan dengan bahwa curhat kepada Allah itu penting. Nah, kira-kira begitu. Jadi, kepada Allah itu kayak mengumpulkan kekuatan batin dengan doa dan seterusnya. Karena Allah yang menggenggam hidup kita sehingga kemudian kita kembalikan kepada Allah. Nah, yang berikutnya juga yang perlu kita pikirkan juga, apakah kita bisa mengambil hikmah setelah curhat? Ya. Jadi curhat itu intinya harus memiliki manfaat dan bisa mendewasakan diri kita ketika kita melangkah ke depan. Jadi jangan curhat kalau hanya ingin pamer, membicarakan kejelekan dan kelemahan orang, atau menjadikan kita ini sebagai orang yang kesannya malah tidak punya rasa syukur. Nah, itu jangan sampai seperti itu. Begitu Mas, nanti kita lanjutkan. Baik, Mitra Lovers, ini ada yang sudah masuk lagi, nanti kita bahas habis jeda commercial break ya. Mitra Lovers jangan kemana-mana, stay tune aja terus di 104.9 Mitra FM All Day All Hits. Commercial break. Kita masih di Beranda Islami sore hari ini ya, masih bersama Bapak Dr. Muskinul Fuad MAG, Dekan Fakultas Dakwah UIN Saisu Purwokerto. Dan tema kita untuk sore hari ini masih tentang curahan hati. Dan selamat sore, ada yang sudah gabung lagi ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari perbatasan Banjar Banyumas sepertinya, Mas Narto Teplak ya. Okay. Oh iya, pernah nanya nih. Iya, pernah gabung sebelumnya Pak? Pernah. Oke, kali ini mau nanya, kenapa ya Pak, orang yang jarang curhat itu dipandang oleh orang lain itu seperti orang yang tidak pernah susah atau kekurangan? Lebih baik curhat apa berdiam diri? Okay. Ya, tadi kayaknya sih sudah terjawab ya dari uraian kita itu kan boleh, tapi jangan over. Tapi ketika kita nggak curhat, dikira kita mau ayem kali ya Pak? Dikiranya kalau orang kayak seperti apa ya, mungkin dia berpendidikan tinggi. Biasanya yang gampang curhat itu perempuan kan. Ya mungkin kadang-kadang hanya butuh didengar saja. Ya curhat itu tidak harus yang berat-berat kan. Jadi kita boleh, apalagi misalnya kita punya keluarga, ya sekedar cerita itu kan kayak monitoring communication namanya. Jadi kita komunikasi hal-hal yang remeh-temeh gitu dengan obrolan biasa sebenarnya. Itu nggak masalah. Curhat begitu tuh bagi saya bagus daripada diam saja nggak ada materi gitu ya. Tapi ya itu, kalau semuanya dicurhatkan, apalagi dengan sembarang orang ya, bukan keluarga, bukan orang yang spesial, dengan bukan suami istri dan seterusnya, ya itu kadang-kadang berlebihan. Nah, ini yang perlu kita waspadai. Jadi itu jawabannya. Kita langsung closing ya Mas. Oke, siapa? Jadi tentu saja yang paling utama yang harus kita perhatikan sebagai orang beragama, curhat yang paling baik, paling utama ya, selain hal-hal yang tadi disebutkan itu ya, mengadukan segala urusan hidup kita ini kepada Allah Subhanahu wa taala, Sang Pencipta ya. Ya, kita sudah tahu bahwa kita ini kan tempat salah dan lupa, otomatis ya pasti banyak masalah. Nah, sebaik-baik menghadapi masalah itu adalah mengembalikannya kepada yang serba maha, Sang Pencipta. Dengan demikian, kita insya Allah menjadi manusia yang selalu ingat bersyukur kepada Allah dan tidak rendah diri, tidak ria, dan tidak takabur.
Hanya saja Mas, kita perlu tambahkan ya, selain tadi kita ngobrol curhat dengan orang secara langsung kepada ahli dan seterusnya, artinya kepada manusia, otomatis kepada Allah yang pertama ya. Yeah. Kita juga sebenarnya secara tidak langsung bisa curhat juga Mas, tapi dengan apa bahasanya? Bisa dengan media lain. Misalnya kita nulis ya, menuliskan journaling gitu ya. Iya. Diary. Diare. Jadi menulis gitu ya, melepaskan perasaan dengan cara menuliskannya atau catatan harian. Bahkan itu bisa mengasah kemampuan menulis kita ya. Kita tulis masalah yang kita hadapi dalam bentuk cerpen, artikel. Ya, coba jangan menunggu sempurna kalau kita mau nulis tuh, salurkan gitu ya. Ya, asal tidak menyebut nama, kita bisa misalnya menjadi tulisan itu menjadi artikel di sebuah portal yang mungkin memuat kita gitu ya, memuat tulisan maksudnya, opini dan seterusnya. Bisa juga dengan baca buku Mas, baca buku, otomatis baca Quran juga itu yang setelah kita berdoa kepada Allah, baca Quran, baca buku, majalah, novel, baik secara langsung maupun secara PDF atau secara digital. Karena kadang-kadang kita suka dapat inspirasi dari situ ya Pak. Ketika kita lagi itu kayaknya nyerempet loh, ini kok pas ya dengan gitu. Nah kan gitu kan, jadi curhatnya nemu aja gitu. Curhatnya lebih sehat kan, yang menambah semangat hidup, bisa olahraga juga, bisa bikin kerajinan tangan atau aktivitas positif yang lain. Ya. Insya Allah ya, tidak hanya ngomong dengan orang dan kemudian kita mencurhatkan secara verbal, tapi tadi aktivitas itu sebenarnya membantu supaya kalau punya masalah itu nggak terlalu nyesek dan tidak terlalu berat. Demikian Mas, semoga bermanfaat apa yang kita sampaikan. Tentu banyak hal yang belum kita bicarakan secara tuntas ya, tapi paling tidak beberapa hal yang mungkin sesuatu yang kita anggap wajar itu ya tentu saja nggak masalah ya. Curhat yang proporsional, tidak terlalu berlebihan, tapi juga tidak diam banget gitu ya. Karena kita itu kan manusia itu adalah hewan yang berbicara, berkomunikasi, sehingga kemudian curhat itu kalau hal-hal yang sifatnya ringan untuk diobrolkan dengan keluarga dekat, orang-orang yang spesial meskipun sederhana, remeh-temeh itu gak masalah untuk menghangatkan hubungan. Iya, takutnya ini jadi bom waktu ya Pak, kalau misalnya segala sesuatunya dipikir sendiri. Karena ada beberapa kejadian dan itu nggak satu dua, mereka-mereka yang mengakhiri hidupnya dengan cara yang tidak baik, itu ternyata diam-diam mereka punya banyak masalah dan orang-orang sekitarnya itu nggak pernah tahu. Nah itu. Ya ngobrol itu penting menurut saya, tapi jangan ngobrol terus. Jangan curhat terus. Iya. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Ustadz untuk hal yang di-share untuk sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita dan juga buat Mitraverse yang lainnya. Curhat itu memang penting, tapi ya jangan kebablasan, apalagi di tengah era sosmed yang sekarang ini. Sepertinya apa yang dirasa seneng dikit di-post, sedih dikit langsung update status segala macem. Ya balik lagi ada porsinya, apalagi kalau misalnya itu memang ranahnya ranah private. Kalau bisa ya jangan terlalu diumbar-umbar lah ya. Jangan yang oversharing segala macam. Oke, Mitraverse beranda Islaminya sampai di sini dulu ya. Mudah-mudahan minggu depan kita bisa ketemu lagi dengan tema yang berbeda, topik yang berbeda, atau barangkali Mitraverse punya usulan pengen bahas apa, nanti tinggal disampaikan saja di 081326151049 ya. Oke, habis ini kita lanjut lagi ke Mitra Mix Vaganza. Sampai jam 6 sore, Mitraverse jangan kemana-mana, stay tune aja terus di 104.9 Mitra FM All Day All Hits.